Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Cecilia Putri Sihite dengan NIM 213304010134, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Medan. Dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Khotua Samosir, SPD, MSI. Mata kuliah yang ditempuh yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, di sini kita akan membahas topik 13 yaitu tentang sistem akuntansi penerimaan dan sistem akuntansi pengeluaran kas. Apa itu sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas? Mari kita bahas. Yang pertama, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur penerimaan kas dari over the counter sales. Yang kedua, prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales atau COD sales. Yang ketiga, prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Yang kedua, fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi gudang, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Setiap fungsi memiliki tanggung jawab seperti berikut. Fungsi penjualan bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran ke fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab sebagai penerimaan kas dari pembeli. Fungsi gudang bertanggung jawab menyiapkan barang yang disimpan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Fungsi akuntansi bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Ketiga, informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan penjualan pokok produk tertentu. Namun pada umumnya informasi nama dan alat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Yang ketujuh, otorisasi pejabat yang berwenang. Yang keempat, dokumen yang digunakan dari sistem penerimaan kas penjualan tunai adalah: yang pertama, faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam sebagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai interaksi penjualan tunai. Yang kedua, pita register kas atau cash register tape. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga, credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan atau biasa disebut merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Yang keempat, bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum.
Dokumen ini digunakan oleh fungsi penerimaan dalam penjualan COD atau Cash on Delivery, yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan kepada angkutan umum. Yang kelima, faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan Cash on Delivery atau COD. Bukti setor bank dibuat oleh fungsi kas sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank, bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank. 2 lembaran tebusannya diminta kembali bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setoran bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang ketujuh, rekapitulasi beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok yang dijual selama 1 periode. Dokumen yang digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok yang telah dijual. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya penjualan tunai. Yang ketiga, jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok yang telah dijual. Yang keempat, kartu persediaan. Kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Yang kelima, kartu gudang. Catatan ini termasuk catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat. Kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Jaringan prosedur dan unsur pengendalian intern. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama, prosedur order penjualan, yang kedua, prosedur penerimaan kas, yang ketiga, prosedur penyerahan barang, yang keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai, yang kelima, prosedur penyetoran kas ke bank, yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas, yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. B. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dan yang C. Transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Sistem otorisasi prosedur dan prosedur pencatatan. Yang pertama, penerimaan order dari pembeli otorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Yang kedua, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan dan penempelan pita register kas kepada faktur tersebut. Yang ketiga, penjualan dengan kartu debit bank didahului dengan penerimaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Yang keempat, penyerahan barang kepada pembeli diotorisasi oleh fungsi pengiriman, otorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan
pada faktur penjualan tunai. Yang kelima, pencatatan ke dalam buku otorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Praktik yang sehat. Yang pertama, pita register kas bernomor urut dan pemakainya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kedua, kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Yang ketiga, perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi secara periodik dan secara mendadak oleh pemeriksaan intern. Sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas terdiri dari sistem pengeluaran kas dengan cetak dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Sistem pengeluaran kas dengan cetak. Pengeluaran kas dengan cetak mempunyai beberapa kebijakan ditinjau dari pengendalian internnya. Di antaranya adalah A. Digunakannya cek atas nama pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Yang B. Dilibatkannya pihak luar. Dalam hal ini, bank dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan dengan digunakannya cetak dalam setiap pengeluaran perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank. C. Pengeluaran kas dengan cek juga memberikan manfaat tambahan yaitu adanya cancelled check yang merupakan tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dengan penggunaan cek dalam pengeluaran kas, cek issuer secara otomatis menerima tanda tangan terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah yang pertama bukti kas keluar atau BKK. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. BKK ini juga dikirimkan kepada kreditur sebagai surat pemberitahuan dan sebagai dokumen sumber sebagai pencatatan berkurangnya utang. Yang kedua, cek. Cek merupakan dokumen perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak atau orang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang ketiga, permintaan cek. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang diperlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek terbagi menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pengeluaran kas dan yang kedua, register cek. Apa itu jurnal pengeluaran kas? Catatan ini digunakan untuk mencatat segala pengeluaran kas yang digunakan oleh perusahaan. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal ini adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh pihak kas, oleh fungsi kas. Dan yang kedua, register cek. Register cek ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan oleh pembayaran kreditur perusahaan atau pihak lain. Fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, yang kedua, fungsi kas, yang ketiga, fungsi akuntansi, dan yang keempat, fungsi pemeriksaan intern. Dari fungsi ini mereka memiliki tanggung jawab masing-masing. Apa itu tanggung jawabnya? Yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas ini bertanggung jawab mengajukan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang jika memerlukan pengeluaran kas untuk suatu kepentingan perusahaan. Permintaan cek ini harus mendapat persetujuan oleh fungsi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan voucher payable system, maka bagian utang membuat bukti kas keluar untuk memungkinkan bagian kasa mengisi cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang
memerlukan pengeluaran kas. Fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan secara langsung kepada kreditur atau melakukan pemindah bukuan melalui jasa perbankan. Yang ketiga, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan sediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, dan pembuatan BKK yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi intern bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya sebagai saldo kas menurut catatan akuntansi. Selain itu, fungsi ini melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi secara periodik. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang kedua, prosedur pembayaran kas. Yang ketiga, prosedur pencatatan penerimaan pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan permintaan cek terdiri dari 4 jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur permintaan cek. Yang kedua, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang ketiga, prosedur pembayaran kas. Yang keempat, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Unsur pengendalian intern. Organisasi. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi lain. A. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Yang kedua, pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Yang ketiga, pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Praktik yang sehat. Yang pertama, saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari memungkinkan pencurian atau penggunaan yang semestinya. Yang kedua, dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Yang ketiga, penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi penerimaan intern atau internal audit function yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Yang keempat, semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindah bukuan. Yang kelima, jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil yang akuntansinya diselenggarakan dengan import system. Yang keenam, secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik yang ada di tangan dengan jumlah kas yang menurut catatan akuntansi. Yang ketujuh, kas yang ada di tangan atau cash in safe dan kas yang ada di perjalanan atau cash in transit diasuransikan dari kerugian. Yang kedelapan, kas diasuransikan atau fidelity bond insurance. Yang kesembilan, kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan, misalnya mesin register, kas, lemari besi, dan strong room. Yang kesepuluh, semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa.
baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan topik 13 dari saya, yaitu tentang sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nantikan video berikutnya di topik-topik berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.